Hujan deras mengguyur malam itu. Angin menembus jendela kayu tua di rumah yang sudah lama ditinggali Rani. Wanita berusia 36 tahun itu duduk di sudut kamar, memandangi hasil tes kehamilan di tangannya. Dua garis merah tegas terpampang di sana. Rani hamil. Seharusnya kabar itu membahagiakan, namun ia rasakan hanya kehampaan yang menyesakan dada. Rahimnya kini mengandung suatu yang tak semestinya terjadi. Anak itu adalah darah dagingnya, tapi juga anak kandungnya sendiri. Semua bermula setahun yang lalu ketika Rani dan suaminya Andi memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Arga yang saat itu berusia 16 tahun. Kehidupan pernikahan mereka terasa sepi tanpa anak. Dan Arga seorang anak yatim piatu yang pendiam menjadi pelengkap keluarga kecil mereka. Namun hidup tidak selalu seperti yang direncanakan. Suatu malam ketika Andi sedang dinati gelar kota, tragedi itu terjadi. Rani terbangun oleh suara tangis pelan dari kamar Arga. Rasa keibuannya mendorong masuk kamar itu. Ia menemukan Arga terisak, bungkuk dengan lutut melukuk dada. "Arga, kenapa kamu menangis?" tanya Rani, lembut sambil duduk di sampingnya. Arga mengangkat wajahnya, matanya basah. Saya merasa sendirian, Bu. Tak ada yang benar-benar menginginkan saya." Kata-kata itu menghantam hati Rani. Ia meluk Arga, mencoba menenangkan anak laki-lakinya itu. Namun, pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Ada dorongan emosi yang tak bisa ia kendalikan. Dan dalam kebingungan, batas antara ibu angkat dan anak itu kabur. Rani memutuskan untuk mengubur malam itu dalam-dalam di pikirannya. Ia berpura-pura semuanya baik-baik saja, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun ketika ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya beberapa bulan kemudian, ia tahu sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi. Arga yang kini berusia 16 tahun mulai menyadari perubahan sikap Rani. Ia sering melihat ibunya termenung, menghindari kontak mata dengannya, dan menghindari pernyataan tentang perutnya yang perlahan membesar. "Bu, apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang salah?" tanya Arga suatu pagi, suaranya penuh kekhawatiran. Rani tak mampu menjawab, air matanya jatuh menghamparkan kepedihan yang tak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Hari demi hari, rahasia itu semakin membebani. Rani tahu ia tak bisa menyembunyikan selamanya. Suaminya Andi yang tak menyadari apa-apa malah merasa bahagia dengan kehamilan itu. "Akhirnya kita akan punya keluarga yang lengkap," katanya penuh semangat. Namun di hati Rani, bayang-bayang dosa itu terus menghantuinya. Bagaimana ia bisa menyintai anak yang tumbuh di dalam rahimnya jika kehadirannya adalah hasil dari dosa yang menghancurkan semua batas moral. Malam itu Rani duduk di tepi tempat tidurnya menatap langit-langit kosong. "Tuhan," bisiknya pelan-pelan, "apakah aku pantas untuk dimaafkan?" Kehamilan itu menjadi beban, tapi juga sebuah pengingat bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi. Rani sadar ia harus menghadapi kebenaran, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Angga. 1 tahun berlalu sejak Rani melahirkan bayi perempuan yang bernama Ayuna. Kehidupan yang diharapkan kembali normal justru menjadi lebih gelap. Arga, anak angkat yang kini beranjak dewasa, tak lagi menjadi sosok pemalu seperti saat pertama kali datang ke rumah. Kejadian di masa yang lalu seharusnya menjadi dosa yang dikubur dalam-dalam, malah menciptakan hubungan terlarang yang tak bisa dihentikan. Rani berusaha melawan dorongan hatinya. Ia menghindari kontak mata dengan Arga, menghindari percakapan pribadi, bahkan mencoba menyibukkan dirinya dengan Ayuna. Namun setiap kali ia bertemu tatapan Arga, ada sesuatu dalam dirinya meledak, seolah-olah kendali dirinya hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah Andi pergi dalam perjalanan dinas seperti biasa, rumah kembali terasa sunyi. Ayuna tertidur di kamarnya, dan Rani duduk di ruang tamu sambil memandangi TV yang menyala tanpa suara. Ia tahu Arga ada di kamarnya, namun keberadaan anak itu terasa seperti gravitasi yang menariknya tanpa henti. "Bu," suara Arga tiba-tiba terdengar dari belakang rumah, membuat Rani terkejut. Ia menoleh dan melihat Arga berdiri di sana, wajahnya penuh kehangatan yang menakutkan. Rani ingin mengatakan sesuatu, ingin mengusir Arga kembali ke kamarnya, tetapi kata-katanya tak keluar. "Kenapa ibu selalu menjauhi aku sekarang?" tanya Arga pelan. Duduk di sebelahnya, "Bukannya kita pernah dekat?" Rani hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Arga, jangan, ini salah," umamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada anaknya itu. Namun sepertinya lingkaran yang tak pernah putus malam itu berakhir dengan kesalahan yang sama. Dan beberapa bulan kemudian Rani kembali menemukan dirinya berdiri di depan cermin kamar mandi dengan tes hamilan yang positif di tangannya.
Ketakutan melumpuhkannya. Ia tahu apa yang telah terjadi adalah salah, tetapi ia juga tak bisa berhenti. Ketergantungannya pada hubungan terlarang itu bukan lagi sekedar dorongan emosi, melainkan candu yang merusak akal sehatnya. Arga yang semakin menyadari pengaruhnya terhadap Rani mulai menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia tahu bagaimana membuat Rani merasa bersalah, tetapi sekaligus tergantung padanya. Hubungan mereka bukan lagi antara ibu dan anak angkat, melainkan lingkaran gelap yang hanya mereka berdua pahami. Kehamilan kedua ini membawa tekanan yang lebih besar. Andi mulai curiga, kenapa kamu selalu menghindari aku, Ran? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya suatu malam. Rani hanya bisa menangis, namun air matanya bukan lagi air mata penyesalan. Ia tahu dirinya telah tenggelam terlalu dalam. Hidup Rani kini menjadi penjara yang ia ciptakan sendiri. Setiap hari ia dihantui rasa bersalah, tetapi setiap malam ia kembali terjumus dalam dosa yang sama. Lingkaran itu terus berputar, menelan kebahagiaan, kehormatan, dan kewarasannya. Namun di sudut hatinya, ia paling dalam. Rani tahu bahwa lingkaran ini tidak bisa dibertahan selamanya. Akan ada saatnya dosa itu terungkap, dan kehancuran menantinya. Akan menjadi hukuman atas semua yang telah ia lakukan. Di ambang keputusan, Rani mulai bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Tapi sejauh mana ia harus terjatuh sebelum akhirnya menemukan titik balik? Ataukah ini adalah takdir kelam yang harus ia terima?